menyambung sesi sebelumnya, kami akan membuka sesi pertanyaan. Nah, di sini bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kita mulai saja pada kelompok 1. Saya Wela Meliza, NIM A1C3181001 ingin bertanya kepada kelompok 7. Kan tidak semua jenis penelitian yang bisa menggunakan desain pra-eksperimental ini. Nah, jenis penelitian apa yang cocok menggunakan desain pra-eksperimental tersebut? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya pada perwakilan kelompok 1. Baik, saya Yuli Astuti, NIM A1C3181011. Di sini saya ingin bertanya, pada desain yang menggunakan prates dan pasca tes dengan kelompok-kelompok yang diacak, bagaimana kita bisa mengetahui perlakuan eksperimen yang diberikan kepada kelompok coba telah menyebabkan perubahan yang lebih besar daripada kelompok pengendali? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yuli Astuti. Baik, terima kasih kepada Saudari Fitiani. Selanjutnya, perwakilan kelompok 4. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sri Wahyuni, NIM A1C3181012. Saya mewakili dari kelompok 4 ingin bertanya kepada tim penyaji. Terkait penjelasan dari tim penyaji pada pertemuan sebelumnya yang telah membahas mengenai representatif. Nah, pertanyaan saya, berapakah jumlah sampel yang harus diambil untuk mendapatkan data yang representatif? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Mohon penjelasan dari tim penyaji. Mohon maaf, bisa diulangin sekali lagi? Baik, pertanyaannya, berapa jumlah sampel yang harus diambil untuk mendapatkan data yang representatif? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Yuni. Untuk perwakilan kelompok 5. Baik, perkenalkan nama saya Enda Febri Setiarini, NIM A1C3181033, perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya kepada penyaji. Nah, mengapa sih desain time series design tidak memerlukan kelompok kontrol? Maaf, bisa diulangi lagi, suaranya terputus. Mengapa desain time design tidak memerlukan kelompok kontrol? Time series design. Apakah terdengar? Ya, baik, terdengar.
Selanjutnya, perwakilan kelompok 5. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Holila. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya, bagaimanakah cara menentukan apakah data itu terdistribusi normal dan homogen? Baik, terima kasih kepada Saudara Kolila. Untuk selanjutnya kelompok 6. Baiklah, saya Nadia Natalia Simamora. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Baik. Manakah desain yang paling bagus digunakan untuk penelitian dalam kuasi eksperimental? Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya mengenai apa perbedaan dari teknik analisis data kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk perwakilan kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Arif Heriwandani Siombing. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, jelaskan maksud dari desain faktorial. Baik, terima kasih kepada Saudara Ari. Di sini kami meminta waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua. Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dijawab oleh Dinda Febrina. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Wela Meliza, yang dimana pertanyaannya itu tidak semua penelitian yang bisa menggunakan desain pra-eksperimental ini. Nah, apa yang cocok menggunakan desain pra-eksperimental tersebut? Jadi, jenis penelitian yang digunakan dalam desain ini adalah model dianjurkan untuk penelitian latihan, tidak untuk penelitian tesis, disertai atau penelitian yang hasilnya digunakan untuk penentuan kebijakan, pengembangan ilmu, dan lain-lain. Karena desain pra-eksperimental ini disebut juga dengan eksperimen lemah atau weak experiment, karena tidak ada penyamaan karakteristik. Saya akan menjawab sendiri. Pertanyaan dari Saudari Asti. Apa perbedaan dari teknik analisis data kuantitatif dengan teknik analisis data kualitatif? Nah, penelitian kuantitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif mengambil jarak antara penelitian dengan objek yang ditelitinya, menggunakan instrumen-instrumen formal, standar, dan bersifat mengukur. Sedangkan penelitian kualitatif menyatu dalam situasi dan fenomena yang ditelitinya, menggunakan penelitian sebagai instrumennya. Nah,
Kepada Saudari Asti, apakah dapat dimengerti? Terima kasih jawabannya. Ya, sudah cukup memahami. Baik, terima kasih kepada Saudari Asti. Apakah teman-teman ada yang ingin menyanggah atau menanggapi jawaban dari kelompok kami? Baik, saya rasa tidak ada. Kita lanjut pada pertanyaan Ari. Jelaskan maksud dari desain faktorial yang akan saya jawab sendiri. Nah, di sini desain faktorial adalah desain penelitian yang memodifikasi dari desain true eksperimental, yaitu dengan memperhatikan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan variabel independen terhadap hasil atau variabel dependennya. Kepada Saudari Ari, apa bisa dimengerti? Baik, bisa dimengerti. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Ari. Jika teman-teman ada yang ingin menanggapi atau menyanggah, dipersilahkan. Baik, saya rasa tidak ada. Kita lanjut pada baik. Apakah ada teman-teman ada yang ingin menyanggah atau menanggapi jawaban yang telah diberikan oleh Widya? Baiklah, saya rasa tidak ada. Kita lanjut pada pertanyaan langgeng yang akan dijawab oleh Saudara Amril. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari langgeng mengenai apakah jenis penelitian kuantitatif yang telah disebutkan kemarin dapat digunakan pada penelitian kualitatif. Nah, dalam beberapa literatur yang telah saya baca, beberapa mengatakan bisa digunakan. Contohnya yaitu deskriptif kuantitatif. Nah, kita ketahui bahwa penelitian deskriptif kuantitatif ini merupakan. Selanjutnya, pertanyaan Enda akan dijawab oleh Saudara Amril Sastra. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Enda mengenai mengapa desain time series design tidak menggunakan kelompok kontrol. Nah, kita ketahui bahwa desain time series ini merupakan rancangan beruntut waktu, di mana peneliti ini meneliti pada suatu waktu, kemudian selanjutnya dalam jangka waktu yang lama kembali diteliti lagi. Nah, kita ketahui lagi bahwa dalam penelitian eksperimen ini dibedakan pengertian antara kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol. Kelompok eksperimen adalah kelompok yang diberi perlakuan berupa variabel bebas, sedangkan kelompok kontrol ini tidak diberikan perlakuan apapun. Nah, dalam desain kelompok ini yang digunakan adalah waktu. Jadi perlu diperhatikan tentang kapan pelaksanaan penelitian tersebut. Nah, dalam desain time series design ini, sebelum diberi perlakuan, kelompok diberi pretest sampai 4 kali untuk mendapatkan kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok. Bila hasil pretest dan post pretest selama 4 kali ternyata nilainya berbeda-beda, berarti kelompoknya tersebut keadaannya labil, tidak menentu dan tidak konsisten. Maka perlu diberi treatment. Nah, desain penelitian ini hanya menggunakan satu kelompok untuk diteliti sehingga kita tidak menggunakan kelompok kontrol. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Amril yang telah menjawab. Dan bagaimana dengan Saudara Enda Febri, apakah bisa dimengerti? Baik, dan dapat dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Enda Febri. Apakah teman-teman ada yang ingin menyanggah atau menanggapi pertanyaan yang telah